Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa. Oke, di topik pertemuan 12 dalam mata kuliah analisa berorientasi objek, kita akan membahas tentang pedoman desain pattern. Ya, di sini kita akan lebih memahami apa pemanfaatan dari konsep desain pattern di dalam analisa berorientasi objek. Nah, yang pertama itu ada pola desain singleton, ya. Tujuannya untuk memastikan bahwa sebuah kelas hanya memiliki satu instance, ya, dan menyediakan akses global ke instance tersebut. Jadi ada satu data saja, atau kalau di dalam database ya satu baris saja, satu record saja. Nah, kapan digunakan? Saat hanya diperlukan satu objek dari sebuah kelas untuk mengontrol sumber daya atau koordinasi antar kelas lain, seperti objek, database connection, atau logger. Nah, implementasinya kelas yang menggunakan pola singleton memiliki konstruksi atau konstruktor private dan menyediakan metode statis untuk mendapatkan instance tunggal. Contohnya di sini misalnya kita pakai di Java ya public class singleton, kita panggil kelasnya. Ini kita katakan private static singleton instant untuk satu data saja gitu kan. Terus validasinya adalah ketika ada pengecekan ya get instance-nya gitu. If instance sama dengan 0, baru dia bisa menginput new singleton gitu ya. Lalu akan menjadi looping di sini return the instance ya ke pengecekan untuk fungsi singleton instance berikutnya. Lalu ada kelebihan dari pola desain singleton ini. Singleton ini memastikan bahwa hanya ada satu instan dari satu kelas yang dapat sangat penting dalam pengelolaan sumber daya seperti koneksi database. Jadi artinya kalau instannya 0 baru bisa diisi untuk instan yang baru. Dan juga akses global ya, memberikan akses global ke instance tunggal yang memudahkan penggunaan objek di seluruh aplikasi. Dan ini lebih menghemat memori karena hanya ada satu instan yang dibuat pola ini untuk menghemat penggunaan memori. Lalu ada kekurangannya ya, bisa menyebabkan kelas ini sulit untuk diuji. Lalu juga pola singleton ini adalah tight coupling ya, menyebabkan ketergantungan yang erat antar kelas yang menggunakan singleton dan kelas singleton itu sendiri sehingga sulit untuk diuji. Lalu singleton ini instannya statis, bisa membuat sulit untuk melakukan pengujian unit yang independen. Dalam aplikasi multi-threaded, singleton bisa menimbulkan masalah skalabilitas karena hanya bisa diinput dengan data yang benar ya secara instansnya. Lalu ada pola desain vector method, menyediakan antarmuka untuk menciptakan objek, tetapi membiarkan subclass menentukan kelas mana yang akan diinstansiasi. Nah, kapan digunakan? Saat kita memiliki hierarki kelas dan ingin mendistribusikan logika pembuatan objek ke subclass. Misalnya ada hubungan superclass dan subclass, ada object shape. Shape itu ukuran ya, ada lingkaran persegi, dan sebuah metode dalam kelas induk memanggil metode abstrak yang diimplementasikan oleh subclass untuk menghasilkan objek. Ini misalnya public abstract class untuk shape factory ya, kita namakan shape gitu ya. Nah, shape itu kita bisa buat untuk circle, new circle atau new square ya. Jadi ada hubungan inheritance di vector methods design. Kelebihan dari pola desain vector method memisahkan logika pembuatan objek dari kode klien dan membuat kode lebih modular dan mudah dipelihara. Karena maintenance bisa hanya di subclassnya aja atau di superclassnya. Dan ekstensibilitas ya, dimana memungkinkan untuk menambahkan kelas baru tanpa mengubah kode klien yang memfasilitasi penambahan fitur di masa mendatang. Lalu ada reduksi penggunaan new, mengurangi penggunaan operator new yang eksplisit dalam kode klien sehingga kode menjadi lebih bersih dan terorganisir.
Kekurangan dari pola desain vector method terkait dengan masalah kompleksitas, ya, untuk menambah desain dengan memperkenalkan lapisan abstraksi tambahan karena harus banyak mendefinisikan subclassnya dan overhead, ya, mungkin menambah overhead kecil dalam hal performa karena terdapat lapisan tambahan dalam proses pembuatan objek baru di subclassnya. Lalu ada pola desain observer. Ini tujuannya untuk mendefinisikan satu ke banyak dependensi antar objek, di mana ketika satu objek berubah, semua yang bergantung padanya akan diberitahukan dan diperbaharui secara otomatis. Lalu kapan digunakan? Saat ada situasi di mana beberapa objek perlu diberitahu tentang perubahan dalam objek lain, seperti dalam aplikasi GUI untuk event handling atau notification system. Nah, implementasinya ketika kelas yang diamati subjek memiliki daftar pengamat observer yang diberitahu tentang perubahan. Di sini kita bisa deklarasi public class subject, ya. Lalu private list observer, observernya misalnya kita pakai function array, gitu ya, untuk melihat pengimplementasian dari array. Lalu kita panggil function void out observer, gitu ya, untuk penggunaan fungsi observer. Lalu ada notify observernya. Nah, terus kita akan panggil untuk setiap update, ya, di public interface observer. Lalu public class-nya di sini concrete observernya untuk mengimplementasikan observer dan memanggil fungsi update, ya, sebagai reaksi terhadap perubahan. Nah, kelebihan dari pola desain observer ini adalah decoupling. Pola ini memisahkan subjek dari pengamat dan memungkinkan perubahan pada satu tanpa harus mempengaruhi yang lain. Juga lebih fleksibilitas karena memungkinkan sistem untuk mudah beradaptasi dengan perubahan karena pengamat dapat ditambah atau dihapus secara dinamis. Dan efisiensi dalam pemberitahuan di mana subjek hanya memberitahukan pengamat yang tertarik yang bisa lebih efisien dari pemberitahuan broadcast. Lalu kekurangan dari pola desain observer, ya, ketika ada skala besar, ini bisa menimbulkan kekacauan ketika jumlah pengamat bertambah, ya, yang akan observer akan bertambah, pengelolaan menjadi lebih kompleks dan bisa sulit dilacak. Lalu urutan pemberitahuan di mana pengendalian urutan dalam mana pengamat diberitahu bisa menjadi sulit yang dapat menyebabkan masalah dalam situasi tertentu. Dan juga resiko kebocoran memori. Jika pengamat tidak dihapus dengan benar, ini bisa menyebabkan kebocoran memori terutama dalam aplikasi jangka panjang. Lalu ada pola desain dekorator. Tujuannya adalah memungkinkan penambahan tanggung jawab secara dinamis ke objek. Kapan digunakan? Saat kita perlu menambahkan fungsionalitas atau tanggung jawab ke objek individu tanpa mempengaruhi objek lain dari kelas yang sama, misalnya menambahkan fitur pada komponen UI seperti button atau text box, dan implementasi dari kelas dekorator ini membungkus objek asli dan menyediakan fungsionalitas tambahan. Contohnya di sini implementasinya kita panggil fungsi interface komponen void operation, lalu konkret komponen komponennya kita panggil implementasi dasarnya void operation, lalu dekoratornya kita gunakan di komponen yang kita gunakan, protected komponen. Lalu ada public dekorator komponen, misalnya this komponen sama dengan komponen ketika dipanggil, dan terus ada fungsional tambahan untuk menjalankan operation dari komponen yang sudah dideklarasikan. Nah, kelebihannya fleksibilitas, ya, memungkinkan penambahan fungsi secara dinamis ke objek tanpa memodifikasi kode kelas aslinya. Lalu kombinasi fungsionalitas berbagai dekorator dapat digabungkan untuk menghasilkan variasi perilaku yang berbeda, dan juga single responsibility di mana masing-masing dekorator bertanggung jawab atas satu fitur tambahan yang menjaga agar kelas tetap memiliki tanggung jawab tunggal. Kekurangan dari pola desain dekorator yaitu kompleksitas kode, di mana dapat menghasilkan struktur kode yang lebih kompleks, sulit dipahami ketika terlalu banyak dekorator yang digunakan. Lalu masalah debugging, debug, ya, dengan banyak lapisan dekorator, debugging bisa menjadi sulit karena banyak lapisan yang harus dilacak untuk mengetahui sumber suatu masalahnya.
Lalu mungkin juga terjadi overhead dalam performa terkait dengan penggunaan banyak dekorator untuk meningkatkan overhead dalam hal waktu eksekusi karena tiap dekorator menambahkan lapisan ya dari setiap metode yang digunakan. Lalu ada pola desain strategi, ini mendefinisikan keluarga algoritma untuk mengenkapsulasi masing-masing dan membuatnya dapat dipertukarkan. Pola ini memungkinkan algoritma bervariasi secara independen dari klien yang menggunakannya. Lalu kapan pola desain strategi ini digunakan? Saat kita ingin memilih algoritma di runtime atau menghindari kondisian besar dalam kode, misalnya berbagai strategi kompresi atau pembayaran. Implementasi kelas konteks untuk menggunakan referensi ke antarmuka strategi untuk memanggil algoritma yang berbeda. Nah, kita lihat di sini di strateginya dipanggil di dalam konteks ya. Tapi kita definisikan dulu interface strateginya, ada failed execute gitu ya. Terus kelebihan dari pola desain strategi ini nih lebih flexibility, memungkinkan pilihan dan perubahan algoritma tanpa mengubah kode klien dan memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan perilaku pada runtime. Dan bisa rasionalitas, di mana algoritma yang didefinisikan dalam strategi terpisah dapat digunakan kembali di berbagai bagian aplikasi atau bahkan dalam aplikasi yang berbeda. Dan secara maintenance memisahkan logika algoritma dari kode klien sehingga lebih mudah untuk dilakukan proses maintenance. Kekurangannya terlalu banyak kelas ya. Nah, pola ini bisa menyebabkan proliferasi kelas karena kesulitan untuk maintenance ya, karena setiap strategi membutuhkan implementasi kelasnya sendiri. Dan pemilihan strategi, di mana klien harus mengetahui strategi mana yang akan digunakan yang bisa meningkatkan kompleksitas di sisi klien dan overheads dalam instansiasi jika ada banyak strategi yang perlu dipilih pada runtime. Ini bisa menambahkan overhead pada instansiasi objek. Lalu ada pola design builder. Nah, ini tujuannya untuk memisahkan konstruksi kompleks dari representasi objek sehingga proses konstruksi yang sama dapat menghasilkan representasi yang berbeda. Kapan digunakan? Saat kita perlu membuat objek kompleks yang memerlukan beberapa langkah untuk dibangun, misalnya dalam pembuatan objek dokumen atau mil dengan berbagai konfigurasi. Dan implementasinya gunakan class builder ini untuk mengatur setiap bagian dari objek dan kemudian menggunakan objek dengan metode build untuk menghasilkan objek final. Di sini kita lihat ada deklarasi public class product, misalnya produk itu ada part A dan part B ya. Terus kita pakai builder bagaimana optional untuk part A, set part A gitu dan start part B. Jadi ada pilihan lah dan konstruksi dari pembuatan sebuah kelas gitu ya, tergantung dari pilihan opsional mana yang mau kita lakukan. Nah, kelebihan pola desain builder ini terkait pembangunan objek yang kompleks, membantu dalam pembuatan objek yang kompleks dan membutuhkan beberapa langkah untuk diinisialisasi, menjaga kode klien tetap bersih dan mudah dibaca. Fluent interface mendukung pola fluent interface yang membuat kode lebih intuitif dan mudah dipahami. Dan juga ada masalah terkait immutable object dapat digunakan untuk membuat objek yang tidak dapat diubah, yang bisa membantu dalam pengelolaan data yang konsisten dan thread safe. Kekurangannya terkait overhead kode tambahan, memerlukan penulisan kode tambahan untuk setiap builder yang bisa menjadi overhead jika tidak diperlukan, dan juga lebih kompleksitas desain ya secara pembangunan kode programnya karena meningkatkan tidak menerapkan pada objek yang sederhana dan kurang efisien. Lalu untuk maintenance dari pola desain builder ini, jika ada perubahan pada objek yang dibangun, builder juga perlu diperbaharui yang bisa meningkatkan beban proses maintenance. Jadi kesimpulannya, dalam pendekatan berorientasi objek, penggunaan pola design patterns ya di dalam pembuatan coding program ini merupakan praktik yang sangat berguna untuk menciptakan kelas-kelas tertentu dengan struktur dan perilaku yang efisien dan terorganisir. Nah, desain pattern ini adalah solusi yang teruji untuk masalah-masalah umum dalam pengembangan perangkat lunak
dan menggunakan pola desain sebagai acuan dalam perancangan kelas dalam pendekatan berorientasi objek memungkinkan pengembangan untuk mengatasi masalah desain umum dengan solusi yang sudah teruji. Dengan demikian, sistem bisa dibangun menjadi lebih modular, fleksibel, dan mudah untuk di-maintenance. Terima kasih. Demikian pembahasan kita di pertemuan 12. Sampai berjumpa dengan diskusi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.